keluar negeri dan nggak jauh dari Indonesia, terus bisa dapat mungkin multicultural experience. Di Indonesia sekarang udah ada international class gitu ya. Itu lebih mahal di Indonesia. Double degree gitu ya. Iya, itu kalau aku lihat biayanya lebih mahal di Indonesia dibanding di Malaysia sana. Tapi gaji aku sebagai foreigner dan temanku sebagai anak lokal itu bedanya setengah. Oh, karena pendatang kali Lebih ya. besar yang international Baik banget. foreigner gitu. Wow. Kerajaan Malaysia. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Bagaimana pengalaman orang Indonesia, mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia yang melanjutkan kuliahnya, pendidikannya di negara Malaysia. Kira-kira hal menarik apa saja sih berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita ini? Langsung saja kita cek videonya. Oke, Kak Dina nih ya. Kalau dari data yang udah kita cari-cari nih, katanya kakak ini pernah kuliah di Malaysia nih. Benar. Oke, boleh dong ceritain kayak kenapa sih awalnya tuh pengen kuliah di luar negeri, terus kenapa Malaysia gitu? Yang jadi pilihannya. Sebenarnya ini personal reason ya. Kayak kebetulan keluarga aku dari sana, terus pernah pindah di Indonesia gitu. Awalnya tuh nggak ada rencana buat kuliah di Malaysia karena tetap persiapan SBMPTN. Tapi waktu itu kayak udah 2 minggu mau SBMPTN tuh tiba-tiba nggak pede gitu. Rasanya pengen punya backup lain gitu. Dan keingat dulu pernah nih pengen ke Malaysia lagi dan kuliah di Malaysia. Akhirnya dalam waktu 2 minggu 3 minggu tuh aku cari tahu mungkin mana kampus yang affordable buat orang tua ngebiayain dan lain-lainnya sampai akhirnya aku nemuin kampus yang aku akhirnya S1 itu gitu. Aku DM admissionnya, orang TU-nya gitulah ya, nanya gimana cara daftarnya, dan persyaratan itu nggak sulit lah. Yang sulitnya itu paling ngechat orangnya itu aja. Ngechat. Iya, dan adalah persyaratan IELTS kayak gitu sih. Jadi waktu itu pas pengumuman SBMPTN berbarengan dengan aku keluar nih dapat unconditional letter ya di sana terima. Sempet galau, tapi akhirnya memang balik lagi sih ke impian aku pengen kuliah di luar negeri itu, dan aku rasa Malaysia itu best decision karena untuk pertama kali keluar negeri dan nggak jauh dari Indonesia, terus bisa dapat mungkin multicultural experience. Di sana kan banyak banget, bahkan apa ya, big race di sana kan ada 3 ya, Melayu, India, China gitu. Belum dengan orang-orang dari student-student internasional lainnya. Itu jujur menarik banget sih karena apa ya, di Malaysia gitu ya. Ini katanya nih, karena aku pun jujur aku gak pernah ke Malaysia teman-teman. Kayak gitu, tapi aku penasaran juga gitu. Katanya tuh di sana kayak apa ya, lebih cepat, lebih satset katanya dibandingkan di Indonesia. Itu bener gak sih? Kayaknya kalau misalkan perbandingan Kuala Lumpur sama Jakarta kurang lebih sama ya, namanya juga kota besar gitu. Tapi kalau ngomongin enakan vibe-nya di mana, enakan di Kuala Lumpur gitu, karena di sini kayak masih terlalu chaos gitu, sibuknya gitu. Nggak rapi aja rasanya. Berarti di sana lebih rapi gitu. Iya, aku rasanya kayak gitu. Itu untuk di kota besarnya. Iya, kalau kota kecilnya sih kayak kurang lebih sama kayak Indonesia lah pada umumnya. Sama kayak Indonesia pada umumnya. Nah, kalau kakak sendiri kuliah di daerah mana, Kak? Itu daerah Kedah, itu di Northern Malaysia. Nama universitinya pun juga Northern University of Malaysia. Gitu. Secara kampus ya, karena mungkin di daerah jelas lebih affordable ya. Oke, lebih affordable. Oke, itu kan jadi pembahasan kita selanjutnya tuh. Oke nih, Kak. Bisa kakak hemat. Memilih kuliah di Malaysia gitu. Kayak kenapa sih gitu? Emang di sana tuh apa ya, orang tuh mikir kalau di luar negeri itu pasti lebih mahal atau ya mungkin ribet gitu. Kayak gimana sih, Kak gitu? Kakak ada cara atau tips triknya gak sih, Kak? Oke, jadi fun fact kan tadi aku bilang aku di Northern University of Malaysia, itu aku ngerasa lebih affordable. Jadi kalau di Malaysia itu kampusnya itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mostly setiap universitas itu punya berbagai fakultas. Ada FK, teknik juga ada, yang ekonomi bisnis juga ada. Sedangkan di Malaysia itu tuh, ini aku ngomongin publik ya,
universitas negeri. Mereka itu punya specialty masing-masing. Kalau misalnya di kampusku tuh khusus jurusan-jurusan bisnis, social science, sama sekali nggak ada jurusan teknik. Oh gitu. Nggak ada. Jadi tuh makanya dari segi mungkin overall cost-nya ya, mungkin dari segi bisnisnya, makanya lebih murah karena nggak ada tuh perlu lab dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya kayak UTM, University Teknologi Malaysia, nah itu baru khususnya anak-anak teknik. Jurusan non tekniknya tuh paling cuma ada manajemen sama ilmu komunikasi, kayak sedikit lah gitu. Jadi dari segi biaya di sana lebih mahal gitu. Kalau USM itu namanya University Science Malaysia, dari segi belajarnya mereka tuh lebih kayak ke riset gitu loh. Makanya aku bilang mereka tuh kayak lebih spesifik per kampusnya. Dan pasti banyak lab tuh kayaknya kalau itu. Nah itulah tips aku kenapa aku ngerasa kampusku kemarin tuh lebih affordable, dan aku juga membandingkan dengan kampus yang aku diterima di Indonesia gitu, dan sama aja gitu biayanya, SPP-nya bahkan lebih mahal di Indonesia karena aku harus bayar SPP, bayar kos-kosan gitu ya. Terus juga aku kalau misalnya di KL-nya sendiri, mungkin secara biaya lebih mahal. Dan tadi aku bilang ya mungkin kayak University Malaya karena dia punya banyak fakultas, pasti dari segi SPP juga lebih mahal. Tapi kita bisa compete dengan kebanyakan kan di Indonesia sekarang udah ada international class gitu ya. Itu lebih mahal di Indonesia. Double degree gitu ya. Iya, itu kalau aku lihat biayanya lebih mahal di Indonesia dibanding di Malaysia sana gitu. Jadi kayak ya better kita langsung ke sana nggak sih? Oh iya. Betul juga ya. Gitu. Ada bedanya nggak sih Kak? Aku sempat di KL-nya kota besar. Kalau misalnya di KL-nya waktu itu aku sempat magang ya. Mungkin perbandingannya gimana ya? Kalau di tempatku tuh kayak Jogja dan Jakarta gitu. Jadi dari segi vibe-nya jelas berbeda ya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin orang-orang kampusnya sih sama aja. Kalau tadi ada kita ngomongin di sana gimana belajarnya, pada ambis nggak, pada syuket nggak dan lain-lain. Biasanya kayaknya kadang kita tahu ya kalau misalkan Chinese students itu pasti mereka lebih rajin. Itu tetap aja sih kerasa banget di sana. Dan paling ngerasain nih kalau misalkan kota besar ya sama aja sih kurang lebih kayak di Indonesia, perbedaannya kayak nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling biaya ya jelas lebih murah secara makanan, transportasi juga gitu. Kalau di daerah yang Malaysia yang kecilnya sama yang di Kuala Lumpurnya. Oh jadi ada perbedaan juga tuh? Ada, kalau dari segi makanan, biaya makan gitu. Tapi aku belum tahu kakak ambil jurusan apa sih? Oh aku aku ambil di Bachelor of Media Technology. Media Technology. Itu kalau di Indonesia kita taunya Mass Communication. Bukan ilmu komunikasi biasa, soalnya kalau ilmu komunikasi kan wide ya. Kalau aku belajarnya cuman broadcasting, journalism, sama digital advertising. Terus ambil fokusnya digital advertising, ya ke marketing gitulah intinya. Itu di S1-nya tuh? S1-nya udah gitu spesifik banget ya. Iya benar. Wow gitu, kayak mungkin kalau di Indonesia ya fakultas ya komunikasi atau ya marketing gitu kan. Kayak Markom biasanya. Tapi kalau Ilkom juga habis itu biasanya di sini ada itu lagi nggak sih kayak fokusnya. Mungkin mau ke entrepreneur, PR gitu ya. Tapi kalau ini berarti udah langsung spesifik itu. Iya, ada juga sebenarnya communication-nya, tapi aku langsung ngambilnya yang ke spesifik aja gitu. Oke. Karena belajar juga cepet, cuma 3 tahun doang. 3 tahun? Aduh, bentar deh, aku jadi mikirin kayak di sana tadi kakak bilang bisa lebih terjangkau gitu ya. Maksudnya comparable-nya itu bahkan kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih murah langsung gitu di sana. Terus cuma 3 tahun juga kuliahnya kayak S1. Apa ya? Memang mungkin secara budget yang dibutuhkan gitu. Ini asumsi aku ya. Itu lebih sedikit Kak gitu. Iya bener. Jadi kan kepotong, dan kenapa kuliah 3 tahun? Jadi ini aku mungkin balik dikit, kilas balik mention aku ada shock nggak waktu tahun pertama kali ya. Jadi di Malaysia itu sistem pendidikannya tuh mirip sama UK untuk anak-anak lokalnya. Mereka itu 13 tahun dulu baru bisa kuliah tahun pertama. Jadi setelah lulus SMA gitu tuh mereka nggak bisa langsung kuliah tahun pertama. Mereka tuh harus namanya matrikulasi atau foundation program dulu selama 1 tahun. Jadi waktu aku dulu masuk direct entry langsung tahun pertama, rasanya tuh beda banget. Teman-teman kita kan mungkin di Indonesia aja nih, dari belajar pas SMA ke kuliah tuh beda ya, cara belajarnya tuh aja shock gitu, apalagi di sana. Sedangkan teman-temanku tuh lebih siap mereka pas saat
semester 1 itu. Sedangkan aku masih kayak meraba-raba gimana sih caranya ini kuliah gitu, mana kelasnya pakai bahasa Inggris semuanya gitu kan. Sedangkan mereka kayak udah lebih siap. Dan kenapa aku bilang 3 tahun tadi, jadi kalau di Malaysia itu hampir semua universitas semester terakhirnya itu tuh kamu diwajibkan untuk magang. Dan itu tuh bagian dari SKS gitu, bukan kayak ya udah kalian magang lepas tuh enggak. Jadi makanya aku cuma 3 tahun belajarnya. Semester terakhir itu aku internship, dan internship kan udah nggak bayar SPP lagi, dan digaji lagi internshipnya gitu, makanya. Oke, menarik banget ya. Menarik Jujur entah kenapa aku malah jadi kepancing sih. Oh gitu. Kayak aduh. Aku ada fun fact lagi. Apa tuh? Di sana tuh aku nggak paham sih gimana regulasi sana, tapi secara gaji ya, foreigner kan dengan anak lokal beda ya gajinya. Jadi waktu anak magang aja itu, kita misalnya sama-sama magang di tempat yang sama, departemen yang sama, tapi gaji aku sebagai foreigner dan temanku sebagai anak lokal itu bedanya setengah. Oh, karena pendatang kali ya. Lebih besar yang international foreigner gitu. Wow. Kerajaan Malaysia. Oke. Itu banyak banget teman-teman. Tadi bosan tuh aku bilang aku pancing kayak apa gue kuliah lagi. Iya, apa kuliah lagi. Gue coba nabung dikit, gitu terus gue coba kuliah lagi gitu. Terus sekarang dibilang kalau foreigner lebih besar gitu. Ternyata Malaysia menarik juga. Iya, kerajaannya baik ya. Oke. Nah kalau dari kakak nih gitu, kira-kira orang ada gak sih gitu. apa ya mungkin bagus. Ujangan gitu buat teman-teman semua yang nonton di sini nih gitu, karena setahu aku ini penonton 1% itu mostly emang dari Gen Z gitu yang masih muda-muda, yang mungkin sekarang masih ada yang masih SMA atau kuliah gitu. Ada gak sih mungkin pesan-pesan buat teman-teman perseners yang lagi nonton? Oke. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan punya mimpi buat kuliah ke luar negeri, jangan takut dulu, dan apa ya, cari info sebanyak-banyaknya. Iya, dan jalur pathway buat kalian kuliah ke luar negeri itu nggak cuma satu doang. Mungkin mikirnya, oke, kita ada beasiswa, bisa, kalau beasiswa kan ya udah kamu harus lulus 12 tahun, habis itu cari beasiswa. Tapi juga ada jalur pathway lain sebenarnya yang bahkan kamu bisa kuliah tuh sebelum lulus SMA. Gitu. Itu Scooters juga punya programnya, jadi bisa kepo juga di Scooters gitu. Namanya Foundation Program. Jadi itu bahkan bisa lebih cepat. Makanya apa ya, kayak tadi sebenarnya tuh banyak info yang kita nggak tahu gitu. Jadi jangan takut aja sih, jangan takut juga mikirnya, aduh ntar kemahalan nggak ya kak gitu. Aku rasa teman-teman sama orang tuanya pun juga udah bisa forecasting nggak sih, kalau emang pakai biaya sendiri bakal keluar berapa, kalau mau pakai beasiswa juga ada persiapan yang harus disiapkan ya, itu juga biayanya keluarnya berapa gitu kan. Semuanya itu bisa ditanyain juga sih ke Scooters, karena pasti akan dibantu sih hitung-hitung gitu kira-kira akan menghabisin berapa uang untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Dan aku rasa pendidikan itu adalah investasi yang terbaik gitu. Oke lah, mungkin setuju. Untuk orang tua harus bayar di depan lebih banyak, tapi kan itu nanti baliknya investasi yang bertahun-tahun gitu. Kalau kalian lulusnya di kampus luar negeri gitu, pasti kan mungkin secara itu agak lebih dipandang atau gimana. Betul. Itu bener banget. Betul. Terus juga ya tadi mungkin teman-teman yang di sini masih levelnya di bawah atau apa, kalian bisa lebih cepat buat naiknya. Jadi return of investment orang tuanya pun juga lebih cepat baliknya dan lebih banyak aja sih. Benar, berarti kayak ya udah mungkin modal lebih besar di awal, tapi ntar belakangnya juga bisa lebih menjanjikan. Nah, barusan tuh kata-kata dari Kak Dina itu benar banget ya. Jadi ternyata kita tuh sekarang masih banyak banget hal yang mungkin belum kita ketahui gitu, apalagi buat kuliah ke luar negeri, atau mungkin kayak biaya tinggal di mana, orang-orang worry banyaknya ya, orang-orang kayak khawatir duluan gitu, panik duluan, padahal sebenarnya bahkan secara hitung-hitungan tadi kita udah bahas, ternyata bisa lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kayak gitu. Terus ada program-program juga banyak banget juga biar kayak kita lebih siap untuk kuliah di luar negeri. Dari sini apa kita bisa apa ya gitu, coba lebih kepo lagi, kita coba lebih curious lagi nih cari-cari informasi. Ternyata banyak ya keuntungan-keuntungan yang lebih baik ternyata kalau kita tuh kuliah melanjutkan di Malaysia ya teman-teman ya. Ternyata memang pengalaman baik itu sangat-sangat nyata. Pantas saja kan ramai
mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia yang melanjutkan kuliahnya ke negara Malaysia gitu kan, ke negara jiran kita ya, karena itu tadi ya teman-teman ya. Ternyata kalau kuliah di sana gitu ya, melanjutkan pendidikan di sana ataupun bekerja, orang Indonesia bekerja secara legal di negara Malaysia itu kebaikan-kebaikan yang didapat itu dari kerajaan Malaysia itu sangat banyak ya, Masya Allah sih ya itu teman-teman ya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.